Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita akan menyerahkan ibadah kita dengan kita awali dengan doa bersama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini Tuhan kembali kami datang kepadamu, merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk beribadah kepadamu. Tuhan, dalam diri kami tidak ada kekuatan kemampuan apa-apa. Biar kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan nyatakan kepada kami, untuk kami boleh mampu untuk menjalani ibadah ini hingga akhirnya. Itu sebabnya Tuhan kami serahkan ibadah PA ini ke tangan-Mu, dari awal sampai pada selesai ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, bahkan memberkati ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Namun demikian kami menyadari di saat kami beribadah kepadamu, kuasa gelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa. Pun kami serahkan seluruh pelayan yang ada hamba, yang memainkan musik, yang bertugas yang lain, pun kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan juga memberkati, memakai kami sekalian, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sambut ibadah ini dengan penuh sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan melakukan pujian dari buku NR 140, buku NR 140, Dia Sungguh Indah. Sungguh indah dari atas.
keagungan, kebesaran, dan kemuliaan hanya tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Kita akan mendengarkan firman Allah. Kita akan sambung pujian kita untuk menyambut firman Tuhan dalam buku NR 201. NR 201, Kasih dari Surga. Sekali lagi, kasih dari surga memenuhi hati, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir hati. Mengalir kasih dari tempat tinggi
bersama kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk kita bisa menerima firman Tuhan. Benar Tuhan, biarlah itu juga yang menjadi kerinduan kami. Kasih yang dari Allah Bapa biarlah mengalir dalam hati kami. Wujud firman Allah yang sebentar kami dengar ini. Dan itu sebabnya Tuhan, bahwa kehidupan kami tanpa kasih-Mu, maka hidup kami tidak berarti apa-apa. Mari Tuhan membuka hati kami yang seluas-luasnya untuk bisa dan mampu menampung kasih-Mu di dalam firman-Mu Tuhan. Dan urapilah firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri. Demikian pula Tuhan, kami tetap berdoa untuk gereja-gereja lain yang saat ini bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Biar Tuhan juga memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala dimanapun mereka berada dalam tugas pelayanan. Biar pemakaian-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, supaya sungguh Tuhan firman-Mu nyata. Firman-Mu boleh menjadi jawaban dari setiap masalah yang sedang kami hadapi di hari-hari ini Tuhan. Dudukkan kami semua dengan baik Tuhan, untuk kami belajar untuk mendengarkan firman-Mu seperti Maryam yang selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore. Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Sampai hari ini dalam ibadah PA ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan. Ya, betul-betul ini merupakan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga kita bisa beribadah di selain tempat, suatu di tempat-tempat lain belum tentu mendapatkan kesempatan yang semacam kita pada sore hari ini. Ya, itu sebabnya biarlah waktu dan kesempatan dalam ibadah PA ini yang nanti akan disertakan dengan perjamuan suci ini boleh kita manfaatkan dengan baik, untuk supaya kita bisa menyimak sungguh-sungguh, bisa membaca sungguh-sungguh, bisa mendengarkan firman Allah sungguh-sungguh, sampai sewaktu-waktu kita bisa mempraktekkan firman Allah. Di hari-hari ini kita sedang memeriksa tentang firman Allah, di mana cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus itu, yang adalah wujudnya Allah itu dinyatakan di hari-hari ini. Yang itu juga saya sebutkan firman nubuatan, suatu. Jadi cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus atau firman nubuatan ini, saudara sekalian, menceritakan suatu, bahwa menceritakan terutama menceritakan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai Raja dan sebagai mempelai pria surga. Yang kedua juga firman nubuatan ini juga firman Allah yang ingin menyatakan, ingin membongkar ya segala ketidakbaikan, segala kebobrokan dalam sidang jemaat, untuk supaya mengalami suatu koreksi dan pada akhirnya mengalami suatu penyucian yang sampai sewaktu-waktu penyucian yang terus-menerus itu kalau kita tekuni lewat ibadah-ibadah ini, saudara sekalian, sampai sewaktu-waktu gereja Tuhan itu ditampilkan tanpa cacat dan keruh. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, dan itu sebabnya firman nubuat ini penting untuk kita, untuk menyatakan apa-apa yang akan terjadi. Apa-apa yang terjadi itu diceritakan oleh firman Allah. Bagi sidang jemaat, saudaraku, ini merupakan suatu kesempatan untuk kita sungguh-sungguh memperhatikan
firman nubuatan ini. Kita dibawa oleh Tuhan untuk kita ditunjukkan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Sampai pun juga tadi saya mengatakan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita akan kembali membaca dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. Biarlah kita merespon, menyikapi dengan positif, saudaraku. Ya, dalam ayat firman Tuhan ini, Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kembali kita baca. Wahyu pertama ayat yang ketiga. Ya. Berbahagialah ia yang membacakan. Ya. Dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Ya. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Ya. Sebab waktunya sudah dekat. Ini yang harus menjadi satu catatan kita. Kenapa? Bahwa Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga ini adalah ucapan bahagia yang pertama dalam kitab Wahyu, saudara sekalian. Yang sesungguhnya dari pasal 1 sampai pasal 22 ini, kalau kita membaca dengan teliti, kita akan menemukan 7 kali ucapan bahagia. 7 kali ucapan bahagia. Nanti sewaktu-waktu kita akan mempelajari ini. Tetapi untuk sore malam hari ini, dalam PA ini, kita mempelajari bahagia yang pertama ini, biar kita terima, kita sikapi dengan positif ini yang mengatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Jadi kalimat kata-kata nubuat ini yang menjadi yang terutama, sentralnya, pusat perhatian kita kepada kata-kata nubuat, yaitu firman Allah. Kata-kata nubuat yang dimaksud ini adalah firman Allah yang menceritakan apa-apa yang akan terjadi. Disebutkan berbahagia orang yang membaca serta mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti. Jadi membaca, mendengar, sampai menuruti kata-kata nubuat ini, sebab waktunya sudah dekat. Kemarin dalam ibadah raya, saya mengatakan kalau 2000 tahun yang lalu dikatakan sudah dekat, apalagi kalau kita baca sekarang ini, berarti betul-betul waktunya itu sudah amat sangat dekat. Dan itu sebabnya dari pihak kita sidang jemaat Tuhan, harus selalu merindukan, mengingat waktunya sudah sangat dekat sekali, sudah sangat amat dekat sekali. Dari kita harus merindukan, mungkin dalam kita banyak hal yang bisa membuat kita berhalangan atau terhalang untuk kita bisa membaca, mendengarkan firman Tuhan, sebab memang demikian ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, apalagi yang menyangkut soal ibadah dan pelayanan ini, ini tidak semudah untuk kita mengucapkan. Ini harus disertakan dengan suatu perjuangan, suatu upaya, suatu usaha. Itu sebabnya karena kita menyadari dalam hal itu kita tidak mampu, kita tidak berdaya, kita lemah, maka biarlah Roh Kudus itu, Rohnya Allah, Roh Kudus itu menolong kita, menolong kehidupan kita, memampukan kita untuk supaya setiap kehidupan kita sidang jemaat itu yang tadinya ogah atau malas untuk membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, maka dengan pertolongan Roh Kudus itu, Roh Kudus membakar hati kita, saudara sekalian, untuk sampai kita suka atau gemar untuk membaca firman Allah, mendengar firman Allah, dan Roh Kudus menolong kita sampai kita mengerti firman Allah. Kita beriman kepada Tuhan sampai kita bisa
mempraktekkan firman Tuhan. Ini penting di hari-hari ini, saudaraku. Bukan lagi saatnya untuk kita, ya, bukan saatnya untuk kita, ya, enak-enak, saudaraku. Justru di saat-saat ini, saatnya untuk kita justru lebih-lebih dan lebih lagi. Untuk kita bisa membuktikan, saudaraku, bahwa kita ini merindukan firman Allah. Sekalipun daging kita tidak mampu, tidak berdaya, tapi hati kita rindu, maka Roh Kudus itu akan memberikan pertolongan kepada kita. Ayat firman Allah, ya, Tuhan mengatakan untuk supaya kita ini seperti bayi yang selalu merindukan air susu yang murni. Di hari-hari ini, saudara, merindukan air susu yang murni. Coba dibaca, Mas, 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, kita akan membaca, ya, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama. Lebih dulu, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang pasal yang kedua ayat yang pertama. 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Ya. Yesus Kristus batu penjuru. Ya. Karena itu buanglah segala kejahatan. Karena itu buanglah segala kejahatan, Segala tipu muslihat. segala tipu muslihat, Dan segala macam kemunafikan. dan segala macam kemunafikan. Kedengkian. Ya. Dan fitnah. Nah, jadi ini yang seringkali menjadi penghalang untuk kita suka membaca firman Tuhan. Ya, menjadi penghalang untuk kita merindukan firman Allah. Ini karena apa? Karena dalam hati ini, saudaraku, penuh dengan segala kejahatan. Maka Rasul Petrus dia menulis, karena itu buanglah segala kejahatan. Ini akan, kalau ini tetap bertahan dalam hati kita, saudaraku, inilah yang jadi penghalang untuk kita tidak bisa merindukan firman Tuhan, tidak gemar membaca firman Tuhan, tidak gemar untuk kita mendengar firman Tuhan, apalagi sampai kita bisa mempraktekkan firman Tuhan. Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kalau itu sudah dibuang, kejahatan-kejahatan itu sudah dibuang, saku, tidak ada dalam hati kita bersih, hati kita disucikan, saku, hati kita kosong, hampa, saku, baru nanti Tuhan itu memberikan satu hati yang selalu merindukan firman Tuhan. Ya, kalau penghalangnya, penghambatnya, ya, hati yang penuh jahat tadi dihilangkan, dibuang semua, maka Tuhan gantikan dengan firman Allah. Tuhan gantikan dengan kerinduan, hati yang merindukan firman Allah. Maka digambarkan dalam ayat yang kedua, Mas. Ayat yang kedua. Ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Terus, yang selalu ingin akan air susu yang murni, ya, dan yang rohani, terus supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. kita lihat, kalau kita bisa melihat di sini, betul-betul ini luar biasa. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Ya, kalau seorang bayi lahir, kalau kita pernah punya anak, satu, kita melihat anak kita ketika masih bayi, baru lahir. Coba yang dia cari siapa? Pasti dia merindukan air susu ibu. Ibunya yang dicari. Kenapa? Dari susu ibu itulah anak ini akan mendapatkan asupan, akan mendapatkan pertumbuhan. Dia selalu, ya, kalau dia itu kelamat mulutnya itu satu. Dia merindukan, itu merindukan. Itu bahasanya bayi untuk dia minta makan, minta minum. Dia belum bisa bicara, ya mulutnya yang berbicara.
Dia merindukan, kita bisa melihat saudaraku, mukanya, tingkahnya anak itu, kalau dia merindukan air susu yang murni itu. Jadi firman Allah itu benar saudaraku, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Jadi setiap kita pada sore hari ini Tuhan mengingatkan untuk supaya kita menjadi bayi seperti bukan seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Ini yang dimaksud bayi ini adalah bayi-bayi rohani. Kehidupan anak-anak Tuhan sidang jemaat, khususnya di hari-hari menjelang akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Yang kita rindukan air susu yang murni, firman Allah yang murni. Ya, hari-hari ini kita melihat firman nubuatan yang menceritakan apa yang akan terjadi, yang akan datang ini. Biar kita merindukan setiap waktu, setiap saat kita dalam jemaat GKGM ini, Tuhan memberikan waktu minimal 3 macam ibadah. Ada ibadah raya, ya hari Minggu, kemarin itu ada ibadah PA, hari ini yang disertai dengan perjamuan suci, dan besok hari Kamis, ada ibadah doa dan penyembahan. Biar 3 macam ini kita selalu merindukan, selalu kita bawa dalam doa, untuk supaya selalu ada air susu yang murni dari seorang ibu itu. Siapa ibu itu? Kemarin saya menjelaskan, ibu itu dalam penggembalaan dalam jemaat itu adalah seorang gembala yang dia punya tugas untuk mengasuh dan merawat bayi-bayi atau anak-anak rohani, mengasuh, merawat sidang jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan untuk dibina, untuk digembalakan, untuk dipersiapkan. Kenapa harus dipersiapkan? Sebab waktunya sudah sangat dekat. Waktunya sudah sangat dekat. Itu sebenarnya kata-kata nubuat itu, ini penting di hari-hari ini. Firman Allah yang diungkap-bukakan itu sangat penting untuk kita di hari-hari. Jangan sampai kita terlewatkan itu. Kita usahakan, kita perjuangkan firman nubuat, firman yang diungkap-bukakan ini, yang sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kita. Ya, puji Tuhan. Jadi dari pihak kita, Rasul Petrus dia menunjukkan untuk supaya kita menjadi sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu merindukan air susu yang murni. Biar setiap kehidupan kita semacam itu saja, kerinduan dari hati kita lewat ibadah-ibadah ini. Biar air susu yang murni selalu itu ada dalam jemaat atau di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah penggembalaan ini, supaya betul-betul jemaat itu boleh dipuaskan, boleh dikenyangkan, karena kita terus merindu firman yang murni itu, firman yang dibukakan itu, untuk kita dipersiapkan sampai sewaktu-waktu kita tidak bercacat dan tidak bercela. Lalu kemarin saya juga menunjukkan kegunaan dari firman nubuatan itu. Kembali saya akan menunjukkan juga ini pokok pembahasan kita, 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 14 maksud saya salah, maafkan. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Ya. 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Ya. Tetapi siapa yang bernubuat? Tetapi siapa yang bernubuat? Ia berkata-kata kepada manusia. Ia berkata-kata kepada manusia. Kemarin saya sudah menjelaskan banyak, tapi saya akan langsung masuk aja. Terus
Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Jadi kegunaan dari firman nubuatan ini, saudaraku, yang pertama adalah membangun, menasihati, dan menghibur. Kemarin saya sudah mulai menjelaskan tentang menghibur. Yang pertama saya ambil menghibur. Menghibur siapa? Kemarin saya juga menunjukkan menghibur kepada orang-orang yang susah. Siapa yang bisa menghibur? Yang memberikan penghiburan itu. Kemarin saya juga sudah menunjukkan yang bisa menghibur itulah roh penghibur, itulah Roh Kudus. Yang disebutkan roh penghibur, bukan saja dia menghibur, saudaraku, tapi dia juga mengajar, sekaligus dia juga mengingatkan segala perkataan yang pernah kukatakan kepadamu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 kemarin itu. Nah, khususnya di hari-hari ini, saudaraku, ya, ketika kita diperhadapkan di masa-masa yang sulit, ya, masa-masa yang sekarang ini, saudaraku, serba sulit, ekonomi sulit, keamanan, dan semua untuk mencari kerja, mencari penghasilan begitu sulitnya, saudaraku, di hari-hari ini, yang bisa membuat kita susah, membuat kita putus asa, dan kecewa, dan tinggalkan Tuhan, saudaraku. Maka perlu yang namanya penghibur ini, Roh Kudus ini, untuk membuat supaya kita tetap kuat, tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa, tapi kita tetap, sekalipun kita diperhadapkan situasi ya, yang tidak menguntungkan buat kita, ya, tidak seperti yang kemarin-kemarin di hari-hari ini, saudaraku, tapi hati kita tetap berkobar-kobar, tetap bersemangat dalam mengiring Tuhan, khususnya dalam ibadah maupun dalam pelayanan kepada Tuhan. Ini penting buat kita. Ya, coba dibaca Roma, ya, Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12, untuk supaya kita tidak kecewa, apalagi tinggalkan Tuhan, saudara sekalian. Ayo kita perhatikan ini. Ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, jadi situasi sekarang ini, keadaan sekarang ini yang secara daging itu sangat merugikan kita. Dalam segala hal merugikan kita. Apalagi dengan adanya pandemi ini, saudaraku, ini betul-betul luar biasa. Dampaknya luar biasa terhadap ekonomi, kesehatan, keamanan, dan banyak hal dampaknya. Tapi ayat ini memberikan suatu dorongan semangat kepada kita. Sekalipun kita harus diperhadapkan semacam ini, ayat ini cukup memberikan kekuatan dan penghiburan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya apa? Sekalipun sekarang kita dalam situasi yang sulit, ya, secara jasmani sulit, banyak hal yang kita hadapi sulit, kesulitan itu terjadi, tetapi janganlah kerajinanmu kendor, terutama di dalam ibadah maupun dalam pelayanan kepada Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, terus biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Dan layanilah Tuhan. Coba kalau ini kita ikuti daging kita bisa bermalas-malasan, saudaraku. Ya, semua serba kurang dan semua bagaimana harus bisa beribadah, harus melayani Tuhan. Tetapi ayat ini tidak mungkin keliru dan salah. Justru di saat-saat yang kita hadapi ini, justru ini Tuhan memberikan yang tepat kepada kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Tetap menyala-nyala,
tetap berkobar-kobar, untuk kita berupaya, berusaha, untuk kita senantiasa bisa beribadah kepada Tuhan terus. Bersukacitalah Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Nah, ada ayat, sabarlah dalam kesesakan, sabarlah dalam kesusahan. Kata sabar ini, saudaraku, ya, untuk menjadi sabar yo. Kalau kita kan selalu ngomong sabar, ya. Artinya apa? Untuk sabar itu membutuhkan waktu, nggak bisa sak-tek-sak-nyet. Sekarang masalah, sekarang juga harus selesai. Maunya kita seperti itu. Tapi dalam kalimat sabar ini terkandung suatu pengertian, ya, yang begitu luar biasa. Sabar di sini, kemarin saya sudah menunjukkan, saudaraku, sabar untuk supaya kita tidak bersungut-sungut. Ini arti sabar sini. Ya, sabar dalam kesesakan. Justru dalam kesesakan ini kita diajar sabarlah dalam kesesakan. Untuk supaya kita tidak bersungut-sungut, tidak kecewa, tidak berputus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Justru ketika kita harus menghadapi kesusahan atau kesesakan ini. Ini arti yang pertama. Yang arti yang kedua adalah sabar itu artinya sabar menunggu waktunya Tuhan. Saudara sekalian, sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Ya. Untuk apa kita sabar menunggu saatnya Tuhan? Ketika kita menunggu saatnya Tuhan, itulah saatnya untuk kita berkesempatan untuk kita berdiam diri. Artinya saatnya untuk kita mengoreksi diri di saat semacam itu. Nah, kalau ketemu ada kekurangan, ada kesalahan, saudaraku, ya ada dosa, ya segera diakui. Diakui kepada Tuhan, sekaligus kepada sesama. Coba saya teringat ayat itu dalam Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30, saudara, ya. Yesaya pasal 30, mudah-mudahan tidak salah, saudaraku. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, Yang Maha Kudus, yang Allah Maha Israel. Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, Ya. kamu akan diselamatkan. Nah, justru sebetulnya ketika Tuhan itu memberikan waktu kepada kita, sabar menunggu waktunya Tuhan. Tadi saya mengatakan, dan kalau kita di saat kita mengkoreksi diri itu ternyata ada kekurangan, ada kesalahan, saya katakan tadi, cepat akui kepada Tuhan. Kalau itu berkaitan dengan sesama, akui kepada sesama. Maka ayat ini mengatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Kalau kita akui di hadapan Tuhan, ya, kita bertobat dengan kesalahan yang kita sudah alami, yang membuat kita susah, ya, membuat kita sesak, sedang kesesakan ini. Ayo kita bertobat. Kenapa? Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Terus, dalam tinggal tenang dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, terus, Tapi kamu enggan. tetapi kamu tidak mau, tetapi kamu enggan. Nah, kepada kita, jangan seperti bangsa yang tegar tengkuk ini. Tuhan menyampaikan firman lewat Yesaya kepada umat Israel, tapi dia enggan, tidak mau. Tapi biarlah sore malam hari ini, ketika dia menuntut untuk kita mengaku, Tuhan menuntut untuk kita bertobat.
tinggalkan yang salah, tinggalkan dosa, dan kembali kepada Tuhan. Kalau itu kita lakukan, ayat mengatakan, kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tenang dan percaya. Tenang itu artinya damai. Damai itu artinya sabar. Dan yakin akan waktunya Tuhan itu. Maka di situ ada kekuatan. Terletak kekuatanmu. Kekuatan dari mana? Kekuatan datangnya dari Tuhan sendiri. Kekuatan yang dari Tuhan ini yang akan memampukan kita satu untuk kita bisa sabar dalam kesesakan. Kembali dalam Roma pasal yang ke-12 tadi. Ya. Roma pasal yang ke-12 tadi, saudara sekalian. Ya. Ayat yang ke-12, diulangi Mas. Roma 12 ayat yang ke-12. Ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Terus Sabarlah dalam kesesakan. sabarlah dalam kesesakan Dan bertekunlah dalam doa. dan bertekunlah dalam doa. Nah ini saudara sekalian, kalau ketika kita diperhadapkan dengan kesesakan ini, Tuhan berusaha untuk memberikan penghiburan lewat firman Allah yang dibentangkan kepada kita semua. Ya, untuk kita diajar sampai kita sabar dalam kesesakan ini. Tidak gerusa-gerusu, tunggu saatnya Tuhan. Tapi juga jangan lupa untuk kita tetap tekun dalam doa. Kita bawa itu kepada Tuhan. Maka Tuhan dan Kristus Yesus itu, Bapa sumber penghiburan itu, akan menghibur kepada kita. Artinya akan memberikan kekuatan kepada kita. Tinggal tenang dan percaya, di situ letak kekuatanmu. Ya. Dengan kita bertekun dalam doa, di situ kita terletak kekuatan kita. Bukan dari kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan dari Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Amin, saudara sekalian. Jadi Tuhan itu sangat peduli. Itu sebabnya kenapa kita sangat membutuhkan yang namanya firman nubuatan ini. Untuk supaya ketika kita dalam kesesakan, dalam penderitaan secara daging, secara jasmani ini, ya, maka firman nubuatan ini sanggup untuk memberikan kekuatan yang baru, memberikan semangat yang baru, untuk kita tetap, hati kita tetap berkobar-kobar dalam ibadah, dalam kita melayani Tuhan. Tidak terhalang oleh keadaan dan situasi apapun juga. Puji Tuhan. Biar Tuhan memberkati kita semua. Dengan firman nubuatan ini, betul-betul Tuhan nyatakan kepada kita. Lalu bagian yang kedua, bagian yang kedua, kegunaan daripada firman nubuatan ini, firman yang diungkap-bukakan ini, dia katakan, ya, ia sebutkan tadi, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Tapi saya ambil mulai dari menghibur. Sekarang yang kedua, yaitu menasehati. Jadi firman nubuatan ini berguna untuk menasehati. Ya, menasehati seperti seorang ayah, dia memberikan nasihat kepada anaknya. Coba dibaca dalam Amsal Sulaiman. Amsal Sulaiman lebih dulu. Ya. Jadi yang kedua ini berguna untuk menasehati. Firman nubuat ini berguna untuk menasihati atau memberi nasihat. Ya, Amsal Sulaiman pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Ya, Amsal Sulaiman pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Amsal 3 ayat yang ke-12. Ya, terus
Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Coba kita membuka dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang kedua, saya sekalian. 1 Tesalonika pasal yang kedua, saya teringat itu. Ayat yang ke-11. Ya. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-11. Ya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, Seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu, ya, seorang demi seorang, terus dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah, ya, yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. ya. Jadi firman nubuatan ini juga berguna untuk menasehati. Lalu menasihati dengan bagaimana? Yang seringkali kalau kita orang tua itu menasihati anak itu cenderung dengan emosi. Dengan emosi, bukan dengan sabar. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus dia memberikan nasihat kepada Timotius. Dalam suratan Timotius yang kedua, dia di sana. Sekarang kita masuk ke sana. 2 Timotius pasal yang keempat. Ya. Jadi digambarkan seperti seorang bapak yang menasihati anak-anaknya. Juga dalam Amsal Sulaiman tadi juga disebutkan seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Sekarang kita lihat 2 Timotius pasal yang keempat. Bagaimana Rasul Paulus ini memberikan nasihat kepada Timotius yang masih muda. Ayat yang pertama, mulai. 2 Timotius 4 ayat yang pertama. Ya. Penuhilah panggilan pelayananmu. Ya. Di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Dan Kristus Yesus. Ya. Yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Terus. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Demi pernyataan. Ya. Dan demi kerajaannya. Ya. Sungguh-sungguh kepadamu. Demi penyataannya. Dan demi kerajaannya. Dia memberikan pesan atau dia menasihati dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Perhatikan apa isi. Ayat yang kedua. Ya. Beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Baik. Siap. Beritakanlah firman. Ya. Siap sedialah. Siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Ya. Nyatakanlah apa yang salah. Terus. Tegurlah. Terus. Dan nasihatilah. Ya. Dengan segala kesabaran dan pengajaran. Puji Tuhan. Jadi nasihat ini yang dimaksud ini adalah nasihat dengan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi sumber dari nasihat itu datangnya dari firman dengan hati yang sabar. Ketika kita mengucapkan kata-kata nasihat itu. Di sini, saudara, dalam ayat ini, Rasul Paulus dia berpesan kepada Timotius yang masih muda ini. Dan tugas pelayanannya, dia punya tugas bukan hanya untuk menyatakan apa yang salah. Ya. Bukan hanya untuk menegur, tetapi dia juga harus menasihati. Coba bayangkan, saudaraku. Oke, menyatakan apa yang salah. Menegur, oke. Tetapi menasihati ini tidak semudah itu. Kenapa? Karena saat itu Timotius masih sangat muda. Bagaimana kalau dia diperhadapkan dengan orang-orang yang sudah sepuh, yang lebih tua daripada dia? Ya. Tetapi firman Allah tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah salah dalam hal ini. Yaitu sebabnya, biarlah kita di hari-hari ini, saudara sekalian,
memperhatikan ini. Firman nubuatan yang di dalamnya juga berguna untuk menasehati. Ya. Salah satunya untuk di samping dia membangun, menasihati, menghibur, satu ketiganya ini. Sekarang yang kedua yang kita periksa menasehati. Untuk bisa menasehati dengan kesabaran dan pengajaran. Saudara sekalian, kalau kita bisa melihat saudaraku di sini, kita bisa kembali dalam ayat yang kedua ini saudaraku, bahwa firman pengajaran ini, firman nubuatan ini, firman Allah yang diungkap bukakan ini saudaraku, ya, paling tidak kita akan bisa tahu saudaraku, berisi 3 hal. Ada 3 hal penting. Ada 3 hal penting yang harus kita mengerti ini, saudara sekalian. Ya, firman pengajaran ini berisi 3 hal yang penting. Yang pertama adalah, yaitu disebutkan tadi, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah. Ini isi dari firman nubuatan ini, atau isi dari firman pengajaran itu, untuk menyatakan apa yang salah. Itu sebabnya awal tadi saya mengatakan firman nubuatan adalah firman yang akan menyatakan kebobrokan, ya, kekurangan, kesalahan dan jemaat, untuk supaya jemaat itu mengalami penyucian terus menerus sehingga sampai sewaktu-waktu sidang jemaat nanti ditampilkan tanpa cacat dan celah. Jadi isinya ada 3 ini. Yang pertama adalah menyatakan apa disebutkan tadi? Apa yang salah? Nyatakanlah apa yang salah. Untuk apa, saudaraku? Yang salah itu harus dinyatakan, saudara. Supaya kita bisa mengaku. Ini penting. Saya akan memberikan contoh nanti. Ini penting untuk supaya kalau kesalahan kita, kalau kita berbuat salah, kalau kesalahan ini dinyatakan, maksudnya untuk supaya kita bisa mengaku dosa, mengakui kesalahan kita, dan kita diampuni. Sebab ayat mengatakan kalau kita mengaku dosa dan kejahatan kita dengan sungguh-sungguh, maka Allah itu setia dan adil. Dia mengampuni, tetapi dia juga menyucikan. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Menyatakan apa yang salah. Ya, nyatakanlah apa yang salah. Untuk supaya kita kembali tadi, kita mengakui kesalahan kita atau dosa kita, dan kita diampuni. Kalau kita mengakui, maka kita diampuni. Bukan hanya diampuni, tapi kita juga disucikan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang 9, tapi tidak usah dibaca. Lalu isi yang kedua, ya, di samping juga dia menyatakan apa yang salah, tegurlah. Menegur itu dengan keras. Dia tegur keras. Ini tidak mengenakan. Andai kata kita yang diperlakukan semacam itu, kita diperlakukan seperti itu karena kita memang ada dosa, ada kesalahan. Tegur. Kenapa kamu begini? Ya. Apakah mudah kita bisa menerima teguran itu? Sekalipun kita Bro, atau Pak Pendeta, atau Pak Gembala, kalau salah tegurlah saya. Coba kalau sewaktu-waktu dia ada salah ditegur, belum tentu dia bisa terima. Ini bukan hal yang mudah, tapi Timotius mendapatkan tugas untuk menegur. Menegur dan keras, dengan keras. Menegur. Tujuannya untuk apa? Supaya dengan kita ditegur dengan keras ini, untuk supaya kita tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Tegurkan.
ditegur dengan keras. Jangan lakukan itu. Salah itu. Ingat itu. Ditegur. Jangan lakukan itu lagi. Ya, tujuannya untuk supaya kita tidak mengulangi perbuatan dosa. Ini kita bisa tertolong, Saudara. Kalau ketika kita berbuat dosa, kita tidak mau dinyatakan kekurangan, kita tidak mau, kita ditegur tidak mau, berarti kita akan tetap tinggal di dalam dosa. Kalau kita tetap tinggal dalam dosa, ya, maka kita tidak akan selamat. Tetap dalam dosa, dan upah dosa itu adalah maut, saudara sekalian. Ya. Kenapa? Dosa ini harus dinyatakan. Menegur dengan keras ini, saudara. Ya, untuk supaya kita tidak berbuat dosa, artinya kita bertobat, berhenti dari berbuat dosa. Berhenti dari berbuat dosa. Atau tinggalkan kejahatan, berhenti dari berbuat dosa. Dan kita segera kembali kepada Tuhan. Nah, kalau teguran-teguran itu, saudara sekalian, pernyataan-pernyataan kesalahan itu, saudara sekalian, kita bisa terima. Kita bisa terima pernyataan kesalahan itu, kita dinyatakan kesalahan kita ditegur dengan keras, kita terima, saudara. Maka firman yang menyatakan kekurangan kita, firman yang menegur kita itu akan berubah menjadi nasihat. Amin, saudara sekalian. Ketika firman Allah itu menyatakan kesalahan kita, menegur keras dosa kita, dan kita mau terima, saya ulangi, maka firman itu akan berubah menjadi nasihat. Akan menjadi nasihat. Untuk apa? Untuk memberikan pengharapan kepada kita. Saya akan menunjukkan contoh cerita dalam Perjanjian Lama, yaitu ketika Daud itu mengambil Batseba, istri Uria. Ini perbuatan jahat yang dilakukan oleh Daud saat itu. Dia sebagai raja, tapi dia sengaja mencelakakan Uria ini hanya untuk ingin mengambil istrinya Batseba ini. Dan sewaktu-waktu Tuhan mengutus Nabi Nathan, untuk menegur dengan keras. Tapi kemurahan Tuhan, Daud ini bisa menerima ketika Nathan itu dia menegur dengan keras. Atau lebih baik kita simak, kita baca. Memberikan contoh ini sangat penting. Tadi saya mengatakan bahwa isi dari pengajaran firman Allah ini, firman nubuat ini ada 3, yaitu menyatakan dosa, menyatakan kesalahan, menegur. Kalau kesalahan itu dinyatakan dan kita siap ditegur, maka akan menjadi nasihat. Nah, ini, ayo 2 Samuel, 2 Samuel pasal 12. Nanti saudara akan baca 2 Samuel pasal 12 mulai ayat yang pertama, saudara. Atau lebih baik ceritanya ini dibaca mulai ayat yang pertama, Mas. 2 Samuel 12 ayat yang pertama. Iya. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Nah, ini jadi perikopnya kita sudah tahu. Daud ini bisa menerima. Ketika ditegur, diingatkan dengan keras, Daud bisa menerima. Yes. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ya. Ia datang kepada Daud. Ya. Dan berkata kepadanya. Ya.
ada 2 orang dalam suatu kota. Jadi apa yang dilakukan Nathan ini setelah terjadi sesuatu, setelah Daud ini melakukan yang jahat, atau lebih baik kita lihat, kita perhatikan kejahatan Daud ini. Pasal 11 ayat yang ke-14 lebih dulu. Nanti sudah bisa baca seluruh ayat pasal 11, kita baca ayat 14. Yang 14. Ayat 14 pasal 11. 2 Samuel 11 ayat yang ke-14. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab. Ya. Dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ya, jadi dia menulis surat yang disuruh bawa Uria ini untuk disampaikan kepada Yoab. Terus Ditulisnya dalam surat itu demikian. ya, isi suratnya. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Ya. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya. Terus supaya ia terbunuh mati. kita lihat. Ini luar biasa kejahatan ini. Seorang raja punya niat jahat. Dia menginginkan istrinya dengan cara dia sengaja untuk supaya Uria ini mati. Saudara sekalian, supaya Uria ini mati. Nah, sekarang peristiwa itu terjadi, maka sekarang coba kita akan baca kembali pasal 12 ayat 1 diulangi. 2 Samuel 12 ayat yang pertama. Ya. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ya. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, Ya. ada 2 orang dalam suatu kota. Ya. Yang seorang kaya, Ya. yang lain miskin. Ya, jadi yang digambarkan kaya ini Daud, sebetulnya yang miskin ini Uria. Terus Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. ya, terus Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seorang anak domba betina yang selain kecil, dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli ya. dan dipeliharanya. Terus Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. ya, terus Makan dan dari suapnya dan minum dari pialanya terus dan tidur di pangkuannya terus seperti seorang anak perempuan baginya. ya, terus Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu ya, orang kaya mendapat tamu. Terus dan ia merasa sayang mengambil seorang dari kambing dombanya. ya, ini dia punya kambing domba yang begitu banyak, tapi dia sayang. Tetapi Mengambil seekor dari kambing dombanya ya, atau lembunya ya, untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. dia eman. Ini digambarkan semacam itu. Terus Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu nah, terus dan memasaknya Terus? bagi orang-orang yang datang kepadanya itu. nah, ini belum tahu maksudnya Nathan ini. Daud ini dia menanggapi dengan serius. Wah, ini orang ini kurang ajarnya, harus dihukum mati ini. Coba perhatikan ayat yang kelima. Lalu Daud menjadi sangat marah Ya, karena orang lalu itu. Daud menjadi sangat marah. Karena orang itu. Terus Dan ia berkata kepada Nathan, dan ia berkata kepada Nathan, terus demi Tuhan yang hidup, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. jelas. Yang mengatakan siapa ini? Daud sebagai seorang raja. Dia sebagai orang raja, dia harus memberikan suatu kepastian hukum. Setelah dia mendengar itu, orang yang semacam ini harus dihukum mati. Terus Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. terus Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. coba. Dia sendiri, orang itu harus dihukum mati. Ya, orang itu tidak kenal belas kasihan. Tetapi sekarang kita lihat. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Coba ini kalau nggak nabinya Tuhan, kalau nggak diutus Tuhan, dia juga akan mati. Yang dia mengucapkan itu kepada siapa? Kepada raja. Di zaman itu yang namanya raja itu bisa suka-sukanya aja. Ya, tidak seperti sekarang. Sebab dia mengatakan orang yang semacam itu harus dihukum mati. Ketika Nathan itu bercerita. Sekarang ternyata kemudian berkatalah Nathan kepada Daud,
engkaulah orang itu. Terus. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau Nah, terus. menjadi raja Ya. atas Israel. Terus. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Terus. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, Ya. dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Ya. Terus. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Terus. Dan seandainya itu belum cukup, Ya. tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Ya. Coba. Jadi ini dia jelaskan begitu jelas bagaimana Tuhan itu luar biasa terhadap Daud. Tapi ternyata Daud ini berbuat jahat. Berbuat jahat, saudara. Ayo ayat 9, perhatikan. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Nah, dia tegur. Uria, Iya, dia tegur. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu. Terus. kau biarkan dia tewas. dengan Kau pedangnya. biarkan ditewaskan dengan pedang. Kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Terus. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Terus. Dan ia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ya, ini kan kejahatan yang luar biasa. Hanya menginginkan sesuatu, menginginkan istrinya, tapi dia harus membunuh dengan cara yang sangat-sangat jahat ini. Saudara. Puji Tuhan. Sesungguhnya siapa yang layak dihukum mati? Saudara? Daud. Tapi apa kata Daud ketika dia dinyatakan, ditegur kesalahan, dinyatakan kesalahan? Ayat di sini tidak jelas, dia tidak melawan, tidak memberontak, tidak melawan, tetapi apa? Loncat ayat yang 13. Apa yang dilakukan Daud? Ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Lalu setelah dijelentrehkan, dijelaskan panjang lebar, ya, kepada Daud oleh Nathan, ini saudaraku, sekarang dari pihak Daud. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, terus, Aku sudah berdosa kepada Tuhan. nah, ini penting. Iya, memang Daud berbuat jahat. Ketika dia ada kejahatan, ketika dia ada dosa, dan ketika Nathan dipakai Tuhan untuk menyatakan kesalahannya, untuk menegur dengan keras. Saudara sekalian. Dan hasilnya apa? Daud mengakui dosanya. Daud mengakui kesalahannya. Maka pernyataan kesalahan, teguran yang keras itu menghasilkan satu nasihat. Coba dibaca lagi, Mas. Diulangi ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Ya. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud. Dan Nathan berkata kepada Daud. Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Ya. Engkau tidak akan mati. Coba kita lihat. Yang harusnya mati, tapi dia tidak mati. Karena Tuhan masih berbelas kasihan. Belas kasihan Tuhan terhadap orang yang mengakui dosa dan kejahatannya. Saudara sekalian, ini luar biasa. Ini yang terjadi pada Daud. Maka itu juga bisa terjadi dalam jemaat, bisa menjadi pengalaman kita ketika nasihat itu, saudara sekalian, datang kepada kita. Karena kita mau menerima ketika kesalahan kita dinyatakan, ketika dosa kita ditegur dengan keras, seperti Daud ini, ya, seperti Daud yang ditegur dengan keras, dinyatakan kesalahan oleh Nathan, saudaraku, dan dia bisa menerima, maka kembali kepada 2 Timotius 4 tadi, maka akan menjadi nasihat. Akan menjadi nasihat. Maka firman yang menyatakan kekurangan, firman yang menegur itu akan menjadi nasihat untuk supaya mendapatkan satu pengharapan yang baru. Disebutkan, dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan
telah menjauhkan dosamu itu. Ini kan luar biasa kalau dibandingkan dengan kejahatannya dia, saudaraku. Patut untuk Daud ini dihukum mati. Patut untuk Daud ini mati. Itu sebabnya pentingnya firman yang menyatakan kesalahan, menegur itu. Untuk supaya kita betul-betul sadar, kita betul-betul bertobat, sehingga ada nasihat. Nah, sekarang saya akan tunjukkan. Setelah Daud dia tidak dihukum, ya, dijauhkan dosamu, artinya dia diampuni, dan tidak dihukum mati. Berarti Daud kan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, toh? Yang harusnya dia dihukum mati. Upah dosa adalah maut atau kematian, tapi dia sekarang dijauhkan dari dosa itu karena dia mengaku dan tidak jadi dihukum mati, maka dia bisa bersaksi. Ada pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu mengangkat dia lewat kasihnya itu. Mengangkat Daud ini. Betul-betul Tuhan ampuni. Dan kalau Tuhan mengampuni itu, dia tidak pernah mengingat-ingat lagi. Maka dia menuliskan suatu kisah, suatu cerita, menuliskan dalam kitab Mazmur itu. Dia menceritakan pengalamannya. Untuk apa? Untuk menjadi nasihat bagi kehidupan atau generasi di zaman sekarang ini. Dia katakan, berbahagialah orang yang diampuni dosa. Nathan mengatakan, Tuhan telah menjauhkan dosamu. Coba, harusnya dia dihukum mati, tapi Tuhan katakan, kamu bebas. Menjauhkan dosamu artinya dia diampuni. Alangkah bahagia kehidupan itu. Kalau saya ada seorang yang dihukum, seorang ya yang dipenjara seumur hidup umpamanya, atau hukuman mati umpamanya, oleh karena pelanggarannya, lalu dia mendapatkan gerasi dari presiden, minimal dia ya nggak dihukum mati lah seumur hidup, itu sudah akan membuat dia bahagia. Apalagi kalau dia dapat gerasi bebas murni. Daud ini bebas murni. Sekalipun nanti keturunannya akan harus menanggung akibatnya itu. Tapi khusus Daud dia katakan, Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati. Tadi saya mengatakan itu sebabnya karena dia ada pengalaman saya pribadi dengan Tuhan. Maka dia menuliskan dalam kitabnya, dalam kitab Mazmur itu. Dia mengatakan berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya, sebab dia mengalami bagaimana bahagianya ketika dia dijauhkan dari dosanya yang gak berdampak dengan kematiannya. Mazmur pasal 32. Mazmur pasal 32. Mazmur pasal 32. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 32 ayat yang pertama. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Ini penulisnya Daud. Coba dibaca dari Daud. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Nah, jadi dari Daud. Siapa Daud? Yang diceritakan dalam 2 Samuel tadi. Daud yang jahat. Yang harusnya dia dihukum mati. Yang harusnya dia mati. Tapi Tuhan mengampuni dosanya. Menjauhkan dosamu. Dan engkau tidak akan mati. Dari Daud nyanyian pengajaran. Terus berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Nah, jadi dia menuliskan ini berdasarkan dengan pengalaman dia mengalami.
dia curahkan, dia tuliskan kebahagiaannya itu dalam satu bentuk tulisan ini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Itu sebabnya kepada kita, saudara sekalian, jangan kita mempertahankan kesalahan. Jangan kita mempertahankan dosa. Lebih baik kita diampuni. Kita dibebaskan oleh Tuhan kalau kita mengaku kepada Tuhan. Allah setia dan ada, dia mengampuni, bahkan dia menyucikan. Dia bahagia. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia, Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. nah, dan yang tidak berjiwa penipu. Dia mengakui dengan jujur. Saudara sekalian, coba lanjutkan. Selama aku berdiam diri, Ini perhatikan. tulang-tulangku menjadi lesu. Ini akibatnya. Karena Selama aku berdiam diri, ini artinya selama aku tidak mengaku, tulang-tulangku menjadi lesu. Selama aku tidak mengaku, maka aku merana dalam bahasa sehari-hari. Kalau kita menyimpan dosa, ya nutupi dosa, tiap hari kita termenung-menung. Kita terbayang, hati nurani kita tertuduh. Apa untungnya buat kita? Betul? Ini Daud mengatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Selama aku tidak mengaku, aku merana. Terus? karena aku mengeluh sepanjang hari. Nah, aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Nah, tanganmu, siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering. Sumsumku menjadi kering, sehingga kita tidak bisa berpikir lagi. Seperti oleh teriknya musim panas. Terus, Selah. Dosaku kuberitahukan kepadamu. dosaku kuberitahukan kepadamu. Jadi ini jujur ini. Dia mengakui. Tadi di hadapan Nathan dia mengakui, aku telah berdosa kepada Tuhan. Dia tulis di sini, dosaku kuberitahukan kepadamu. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Dan kesalahanku tidak kusembunyikan ketika kesalahanku dinyatakan. Ketika aku ditegur dengan keras akan pelanggaranku itu, dosaku kuberitahukan kepadamu. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Terus? Aku berkata, Aku akan mengaku kepada Tuhan. Aku akan mengaku kepada Tuhan. Pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Puji Tuhan. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tidak ada untungnya. Itu sebabnya kenapa kita perlu penting firman nubuatan ini, firman yang diungkap bukakan ini. Kepada Timotius, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan kesabaran dan pengajaran. Tadi saya mengatakan, kalau kita dinyatakan kesalahan kita, dan kita mau ditegur dan kita terima, saudara sekalian, maka betul-betul akan menjadi nasihat firman itu akan memberikan pengharapan kepada kita. Memberikan masa depan yang lebih indah. Untuk kita ditunjukkan perkara yang lebih besar lagi. Firman nubuatan ini akan menunjukkan kepada kita. Setelah kita mengalami penyucian dari Tuhan lewat firman-Nya, maka dari sanalah tadi saya mengatakan menghasilkan nasihat yang akan memberikan harapan kepada kita, memberikan masa depan yang indah kepada kita. Yang harusnya kita dihukum, yang harusnya mati,
tapi karena kita mau mengakui, akhirnya betul-betul kita akan mengalami suatu pengampunan dari Tuhan. Ayat yang terakhir, 1 Yohanes pasal yang pertama. Di hadapan kita ada tubuh dan darahnya Kristus. Kita manfaatkan ini. Kalau Tuhan pada sore malam hari ini menyatakan kesalahan kita, menegur kita dengan keras, biar kita terima. Biar kita terima. Itu adalah kasih sayangnya Tuhan untuk kita. Ayat yang ke-9, Mas, dan 10. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, Jika kita mengaku dosa kita, seperti Daud tadi, ya, maka ia adalah setia dan adil, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, terus dan mensucikan kita dari segala kejahatan. kita lihat, Tuhan memandang kita seperti tidak pernah berbuat jahat. Dia mengampuni, tapi dia juga menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita seolah tidak pernah berbuat jahat, karena dia sudah membasuh dengan darahnya. Terus, belum? Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, ya, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. ya, puji Tuhan. Ayat 8 sekarang ditambah. Jika kita berkata Ya, jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, ya, terus, maka kita menipu diri kita sendiri. nah, menipu diri kita sendiri. Kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi kalau kita tidak mengakui ketika Tuhan menyatakan kekurangan kita, menegur kita, satu, dengan keras dan tajam tadi, satu, dan kita tidak mau berubah, satu, dan kita merasa tidak berdosa, maka Alkitab mengatakan kita menipu diri kita sendiri. Selalu saya mengatakan, menipu orang lain itu jahat atau tidak? Jahat. Menipu Tuhan itu jahat atau tidak? Lebih jahat. Tapi lebih jahat lagi, kalau orang itu menipu dirinya sendiri. Coba bayangkan. Kalau dia menipu dirinya sendiri, maka dosa itu tetap, maka tinggal menunggu waktu untuk dia binasa. Maut itu akan menjadi upahnya. Upah dosa adalah kematian. Itu sebabnya di sini ada sarana, ada perjamuan suci, ada tubuhnya Kristus, ada darahnya Kristus yang dipecah-pecahkan. Darah yang begitu mahal Tuhan tawarkan, Tuhan berikan kepada kita, memberikan sarana kepada kita untuk supaya malam hari ini juga setiap kita yang tersentuh, terkoreksi oleh firman Allah, Tuhan tidak pernah bermaksud jahat kepada kita. Justru pernyataan kasih-Nya kepada kita untuk mengangkat kehidupan kita, orang-orang yang bersalah, orang-orang berdosa, seperti halnya Daud itu, yang Tuhan akhirnya berbelas kasihan kepada Daud. Dan Daud juga mengungkapkan dalam tulisannya, berbahagia orang yang diampuni dosanya. Dan seterusnya. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita manfaatkan ini. Kita manfaatkan ini. Supaya sungguh-sungguh, ya, kita mengalami pertolongan Tuhan. Kita akan lakukan pujian dari buku NR
NR34. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Saudara sekalian, kalau kita betul-betul cinta Tuhan, cinta kepada Tuhan, Yesus, aku cinta kepadamu, janganlah pertahankan kesalahan itu. Janganlah pertahankan dosa kejahatan itu. Kalau kita mengatakan cinta, kita akui, kita mengaku kepada Tuhan, baru itu namanya cinta Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Kita tundukkan kepala sambil kita merenungkan pujian ini, sambil pula kita merenungkan firman Allah. Jika Daud bebas dari hukuman mati, bebas dari pelanggaran dosanya, karena Allah sangat berbelas kasihan kepada Daud, maka Allah yang sama dalam Tuhan Yesus Kristus pun juga tetap berbelas kasihan kepada kita yang mau mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kejahatan kita. Dia ingin menolong kita, mengangkat kita kembali. Haleluya. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu.
tundukkan kepala. Benar Tuhan, hanya oleh kasih-Mu yang tidak terukur inilah kami boleh tertolong. Engkau tahu setiap kehidupan kami. Kami jahat, kami najis, kami berdosa. Tapi Engkau sudah nyatakan kasih yang besar, kasih yang tak terukur itu kepada kami semua. Justru ketika kami masih berdosa, ketika kami masih menjadi musuh, ketika kami jauh dari Engkau, kasih-Mu Engkau nyatakan kepada kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kembali di hadapan kami. Ada kasih yang sempurna itu dalam wujud perjamuan suci ini. Engkau lagi-lagi memberikan kepada kami Tuhan untuk menolong kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan, ampuni kesalahan kami, kejahatan kami, dosa-dosa kami Tuhan, yang harusnya kami mati binasa. Tapi korban-Mu sudah menolong kami, mengangkat kami. Bahkan Tuhan, kebangkitan-Mu telah membenarkan kehidupan kami. Sehingga kami seperti sekarang ini, kami bisa menjadi orang-orang yang beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu yang sangat besar terhadap kami. Terima kasih juga untuk nasihat firman-Mu, untuk pernyataan kasih-Mu, lewat Tuhan menyatakan kekurangan kami, menegur kami Tuhan, bahkan menasihati kami pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih layakkan kami, untuk kami bisa bersekutu dengan tubuh-Mu, dengan darah-Mu lewat perjamuan suci ini. Dan sekarang Tuhan, kami sambut dan terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari dibagi. Ya. Ya, mari. Ya. Kita akan lakukan pujian ini tanpa musik. Kornya. Dengan segenap Hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Unjukkan tubuhnya Kristus. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengarkan firman Tuhan. Unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan
akan aku. Amin. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Nanti Mas Didit Eko akan berdoa syukur kepada Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Ya Ramayasa, ya Ramayasa, ya Ramayasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah firman yang benar Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang berikan buat Terima kehidupan kasih, kami. terima kasih Tuhan. Oh, siapa kami yang masih kau perhatikan Tuhan hingga sampai saat ini. Haleluya, Itulah belas kasihan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami sebagai manusia berdosa Tuhan, yang selalu tak dengar-dengaran akan firman yang masih Tuhan masih perlu akan tetapi lewat firman-Mu ini Tuhan, firman pengajaran-Mu ini Tuhan yang Engkau menyadarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu yang selalu menopang kami Tuhan dalam segala permasalahan kami. Haleluya, haleluya. Kami ini sebagai orang yang berdosa yang patut mati Tuhan, seperti Daud Tuhan, yang begitu jahat Tuhan, tapi masih Engkau bela buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Seharusnya kami mati Tuhan. Terima kasih. Oh, Terima haleluya. kasih. Dan ucapan syukur yang terbaik pada Engkau hanya ucapan syukur ini Tuhan kepada Engkau masih mengingatkan kami Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Itulah kekuatan akan kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah satu-satunya Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami juga mengucap syukur Terima atas kasih, tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang telah Tuhan memberi kami kekuatan, yang telah memberi kami Tuhan sinar Tuhan kemuliaan kepada kehidupan kami Tuhan. Itulah belas kasihan-Mu Terima Tuhan. kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan akan kasih-Mu buat kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, yang telah menyiapkan firman pengajaran ini Tuhan dengan Tuhan. Oh, Engkau ada dalam setiap kehidupannya Tuhan. Itulah firman yang menguatkan, yang menghidupkan buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pakai hamba-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, biar nyata dalam kehidupannya. Engkau ada dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan, biar hikmat dan manfaat Tuhan dalam setiap perkataan firman itu Engkau ada dan hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih segala berbagai permasalahan Tuhan hamba-Mu, biar Engkau ada Tuhan dalam setiap kehidupannya Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan keluarganya, Engkau berkati aspek Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga berdoa Tuhan untuk saudara kami lainnya GKGM Tuhan, yang dimanapun dia berada Tuhan, mungkin dalam sakit Tuhan, mungkin dalam patah semangat Tuhan, tapi kami percaya lewat firman-Mu Tuhan pada sore hari Tuhan, Engkau menguatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman yang hidup Tuhan, itu ada dalam kehidupan kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang kurang daripada sempurna itu Tuhan, kami naikkan, kami ucapkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Demikian saudara sekalian rangkaian ibadah ini. Sebelum kita berpisah lewat doa berkat, perlu untuk kita perhatikan bahwa besok ada ibadah doa dan penyembahan dimulai jam 5:30 sore tepat, dilanjutkan nanti ibadah Minggu Raya jam 5:30 sore tepat. Saudara sekalian, juga dilanjutkan ibadah PA pada hari Rebunya jam 5:30 tepat. Ini yang kita terus doakan supaya sekalipun dalam situasi yang demikian, ibadah tetap bisa berjalan untuk menyemangati kita. Ya,
untuk menggairahkan kita. Jangan sampai oleh karena keadaan ini kita menjadi kendor, tidak berkobar-kobar lagi, tapi sebaliknya biar kita tetap berkobar-kobar dan tetap melayani Tuhan. Tapi Rom pasal 12 ayat 11 tadi dia mengatakan, ya puji Tuhan, ini kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain, suatu hubungan kita antar jemaat satu dengan yang lain biar tetap terjalin. Sekalipun secara fisik kita tidak bisa bertemu, kita bisa bertemu lewat doa, lewat WA, dan semua yang ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, ya baik untuk keselamatan diri kita, juga orang lain, ya supaya semuanya jadi baik. Mari kita akan tundukkan kepala untuk mengakhiri ibadah PA ini dengan doa berkat. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau sudah melawat dan Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan limpahnya. Biar berkat-Mu ini tersimpan dalam hati kami dan menjadi iman yang pada akhirnya boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari sampai Engkau datang yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu di GKGA, di GKGM tuh. Khususnya di GKGM Tuhan juga yang ada di Triorejo maupun di Pondok Chandra atau tempat-tempat lain yang hamba melayani di Gunung Sari dan sekitarnya. Kami serahkan ke tangan-Mu, Engkau lawat, Engkau jaga, Engkau pelihara, Engkau lindungi, dan juga Engkau berkati dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan dari anak-anak-Mu semua. Kami mendoakan bagi sidang jemaat-Mu yang hari-hari ini juga mencari pekerjaan atau yang sudah bekerja baik di kota, di luar kota, dan dimanapun sudah kami bekerja Tuhan, bahkan di luar pulau sekalipun, Engkau juga ada di sana dan perlindungan-Mu nyata di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala pekerjaan setan yang coba mengganggu sidang jemaat-Mu semua dalam bentuk apapun juga. Kami sehati untuk panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ibadah-ibadah yang Engkau sudah sediakan biar kami belajar untuk menekuninya Tuhan. Kami berusaha, berupaya, berjuang untuk tetap beribadah, melayani Engkau bahkan sampai Engkau datang yang kedua kali. Persekutukan kami selalu Tuhan, untuk kami boleh saling mendoakan satu dengan yang lain supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai, Tuhan Engkau juga senantiasa menurunkan berkat-Mu, pakai para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, jabat tinggi negara di pusat sampai daerah. Tuhan Engkau memberkati, Engkau memakai, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, marifat yang dari surga untuk mengatasi segala perkara yang terjadi di hari-hari ini di tengah-tengah bangsa kami dan mengatasi pandemi corona ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mungkin juga ada yang masih akan berkegiatan, akan beristirahat malam. Tuhan Engkau menolong semua. Sekarang kami serahkan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ke tangan-Mu. Tuhan tetap jaga dan pelihara kami semua. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.